Salam kerasulan. Saudara, hari-hari ini kita ada di zaman yang luar biasa, yaitu Tuhan mencurahkan urapan kerasulan buat setiap kita. Dan apa itu yang Tuhan berikan? Dan apa yang spesial dari urapan ini? Mari kita baca di dalam Lukas 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya. Lukas 9 ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah tempat yang bernama Betesda, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Saudara, urapan kerasulan adalah saudara kesempatan untuk kita memiliki satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih intim, satu langkah lebih saudara bersama Yesus. Saya berdoa supaya setiap kita menggunakan kesempatan ini. Saudara, sehari hati Yesus, dia ingin berbagi dengan beberapa orang dan dia pengen menikmati makan bersama. Dia adalah seorang gentleman yang tidak akan memaksa kita. Tapi seperti ayatnya, dia mengetok pintu. Siapa yang mau makan bersama dia? Siapa yang mau menikmati satu meja bersama dia? Saudara, dan kerinduan Yesus adalah kita makan makanan yang sama dengan Yesus. Apa makanan yang sama? Ayatnya berkata, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Berapa banyak dari kita makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan? Apakah makanan kita adalah pada waktu kita nonton film dan kita dipuaskan? Atau makanan kita adalah kita benar-benar capcay, rendang, saudara ya. Apapun yang menurut kita wow ya. Tetapi Tuhan berkata ada makanan yang lain. Makanan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Saya berharap kalau kita mau menjadi orang-orang yang menerima urapan kerasulan, mulailah setiap pagi kita berdoa, Bapa, hari ini apa yang harus aku lakukan? Hari ini apa yang membuat engkau disenangkan? Hari ini apa yang aku harus selesaikan? Mungkin saudara sudah memulai mendekati seseorang dan memberikan perhatian, tetapi belum menyelesaikan karena belum sampai orang ini percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah mulai berdoa tetapi belum menyelesaikan karena doa kita baru doa mula-mula. Kita belum belajar tentang doa peperangan. Kita belum belajar tentang doa meratap. Kita belum belajar dan lebih lagi untuk mendoakan buat bangsa. Saudara, hari ini saya mau berkata, kalau saudara mau urapan kerasulan, berkat kerasulan, kalau saudara mau untuk menikmati yang Tuhan sediakan untuk rasul-rasulnya, mulailah dengan setiap hari berkomitmen melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Setiap hari ada tugas yang harus kita selesaikan. Jangan ditunda. Saya belajar dari seorang teman saya. Hari itu saudara, dia disuruh oleh Tuhan untuk menginjili pamannya. Pamannya sangat kaya. Pamannya seorang yang berhasil dan sukses. Tapi sayang belum mengenal Tuhan. Dan hari itu Tuhan bilang, bersaksi. Kenalkan dia tentang Yesus. Ceritakan saja apa yang Yesus buat dalam hidupmu. Bersaksi. Saudara, hari pertama dia berkata nanti dulu. Dia merasa belum siap. Hari kedua saudara dia sibuk di kantor. Hari ketiga ada masalah yang lain. Sehingga akhirnya dia menunda selama seminggu. Ketika dia menunda selama seminggu saudara. Tiba-tiba pamannya itu tabrakan dan meninggal dunia. Saudara, dia sangat menyesal. Tuhan menyuruh dia untuk melakukan. Seandainya dia melakukan mungkin pamannya tidak akan meninggal dunia. Seandainya dia melakukan, mungkin pamannya hari itu sedang duduk bersama dia, mendengarkan firman Tuhan, didoakan, tidak ada kutuk, tidak ada kuasa kegelapan yang menyerang mereka. Dan yang pasti, seandainya dia melakukan, pasti pamannya ada bersama-sama dengan Yesus karena menerima keselamatan. Dia menunda dan itu menyesakkan hatinya. Yang lebih mengerikan lagi saudara, ketika dia menunda saudara, malamnya saudara itu di bawah keranjangnya ada begitu banyak belatung sampai dia kaget sekali.
Dan baru dia tahu, rupanya pamannya selama ini ada hubungan atau bermain dengan kuasa kegelapan. Dia juga punya pesugihan. Karena itu pamannya tidak bisa untuk terima Tuhan. Karena ada roh yang mengikatnya. Dan dia bilang, seandainya kalau hari itu dia tahu. Dan dia berperang. Dan dia mendoakan. Dan dia bersaksi. Maka roh itu tidak mengambil pamannya. Saudara, rupanya pamannya ada deadline-nya dengan kuasa kegelapan, dengan pesugihan. Dan hari itu disambar, saudara, diambil oleh si jahat. Sekali lagi, jangan biarkan kita menunda dan berkata, aku rasa besok bisa. Saudara, urapan dan kemenangan itu didapat kalau kita menangkap kehendak Bapa, melakukan dan menyelesaikan. Saudara, tetapi yang kedua, ayatnya berkata, saudara duduk makan. Ya, saudara, pada waktu saya kecil, ayah saya selalu mendudukkan kami makan. Dan begitu kami duduk makan, maka kami berbincang banyak hal dari A sampai Z. Ayah saya akan menceritakan semua pengalaman dia. Apa yang betul, apa yang jahat, apa yang dia salah, apa keberhasilannya. Dan itu menjadi rambu-rambu dalam hidup saya. Saudara, sampai hari ini saya bersyukur karena ayah saya selalu memberi banyak rahasia, banyak rambu-rambu, banyak kesaksian, banyak pembelajaran. Saudara, saat makan adalah saat yang paling saudara berguna. Karena itu membawa kita makan jasmani, jiwani, dan rohani. Pada hari ini, seberapa engkau makan dengan Tuhan? Seberapa engkau makan firman? Seberapa engkau makan jiwamu? Seberapa engkau berkata, I love you Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan, kita menyatu di dalam kebenaran. Sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur. Tapi juga penuh dengan kekuatan roh yang menyala-nyala. Saudara, tapi yang ketiga, saudara. Yang ketiga diberkata bahwa sehingga mereka hanya bersama dia. Ada sebuah keintiman. Ada sebuah eksklusif. Ada sebuah taraf. Sebuah fase. Sebuah saudara ya jenjang. Di mana saudara bisa hanya dengan dia. Dan tidak dengan yang lain. Saudara, ada banyak orang suka urapan bersama-sama. Nah, pada saat bersama-sama saudara nyanyi, bersama-sama menginjil, bersama-sama melakukan sesuatu, ya itu seru. Tapi saya mau berkata, setiap kita harus punya saat hanya bersama dia. Pada saat saudara punya waktu hanya bersama dia, keintiman dan kedalaman, itu yang membuat hidupmu akan berbeda. Apa yang membuat pohon kurma berbeda? Saudara, pohon kurma pada waktu ditanam, saudara, ditutup dengan pasir, maka di atasnya di atas batu. Why? Karena dengan itulah akarnya akan terus ke bawah. Dia tidak bisa tumbuh ke atas. Dia bisanya tumbuh ke bawah sangat dalam, saudara. Dan itu membuat akarnya sampai kepada mata air. Akarnya sampai kepada sungai. Ujungnya apa, saudara? Dia akan bertumbuh menjadi kuat dan besar. Dan dia bisa melemparkan batu itu. Dan bahkan, saudara, dia mulai bertunas, berbuah sangat manis di tengah padang gurun. Kalau ada 5, 6 kurma, 10 kurma, maka padang gurun itu akan berubah menjadi oasis. Dia akan menghasilkan air. Dia akan membuat semua padang gurun menjadi hijau. Dan dia akan membuat orang-orang menikmati yang terbaik di tempat itu. Saudara, apapun dalam hidupmu, mungkin hari ini ada beban berat. Kalau engkau bersama dia, akarmu akan sampai ke dalam dan engkau menjadi kuat. Itu sangat mudah menyingkirkan beban itu. Engkau mungkin berkata, aku sekarang ada di padang gurun panas. Pada waktu saudara akarmu sampai ke bawah, kau tidak akan pernah kekurangan air. Bahkan kau menghasilkan buah yang sangat manis. Bahkan kau merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, menjadi oasis buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.